Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Saputra dengan NIM 205151506111136. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada kelas pengembangan data B. Selanjutnya, ya di sini kita berisikan dasar teori dengan implementasinya. Yang pertama, dasar teori. Jadi di sini latar belakangnya itu orang tua yang tingkat latar belakangnya tinggi belum tentu ia mampu memberi perhatian yang penuh terhadap pendidikan anaknya, tetapi bisa memenuhi fasilitas belajar yang dibutuhkan anak. Begitu sebaliknya, ada orang tua yang latar belakang pendidikannya rendah, tetapi sangat besar perhatiannya terhadap pendidikan anaknya, tetapi belum tentu bisa memiliki dan memenuhi fasilitas kebutuhan belajar untuk anaknya. Jadi di sini kita akan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Baik, ini untuk perhitungan manualisasi. Tahap-tahap pengklasterisasi data dengan metode hierarki adalah yang pertama, menentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kemudian setiap data objek dianggap sebagai klaster sehingga N kecil sama dengan N besar. Kemudian yang ketiga, menghitung jarak antar klaster. Yang keempat, mencari dua klaster yang mempunyai jarak antar klaster paling minimal dan menggabungkannya menjadi N sama dengan N-1. Selanjutnya, jika N lebih besar daripada K, maka kembali ke langkah 3, yaitu menghitung jarak antar klaster. Kemudian, setelah kita N sudah lebih besar, jika N sudah tidak lebih besar dari K, maka akan melakukan perbandingan klasterisasi terhadap data student performance dengan menggunakan dua metode, yaitu single linkage dan complete linkage. Kemudian, dalam melakukan perhitungan manual, saya melakukan 5 sampel data student performance pada atribut parental level of education and math score. Kemudian, dapat dilihat nih, untuk tabel di bawah itu, ini ada atribut untuk parental level of education. Kemudian ada menggunakan masih nominal, sama masih udah jadi bentuk numerik. Selanjutnya, nah jadi ini untuk pengklasterisasi menggunakan metode single linkage. Nah, untuk yang pertama, menentukan jarak setiap klaster. Masing-masing objek dianggap sebagai klaster. Perhitungan jarak dihitung dengan menggunakan rumus square Euclidean. Ya, untuk rumusnya ini, nah nanti akan hasilnya seperti ini nih. Selanjutnya, menentukan jarak terdekat antar objek untuk kemudian digabungkan menjadi satu klaster. Nah, dari tabel yang tadi, kemudian kita memberikan perhitungan jarak menggunakan rumus ini seperti ini. Nah, hasil yang diperoleh akan seperti ini. Kemudian langkah tersebut terus dilakukan hingga seluruh objek bergabung menjadi satu klaster. Nah, lama-lama nanti kan kalau misalkan dilakukan terus penggabungan-penggabungan, nanti hasilnya kurang lebihnya seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian beliau merupakan langkah pengembangan dengan menggunakan metode ini, yaitu A dan B dikelompokkan menjadi satu klaster, A, B, dan E dikelompokkan menjadi satu, A, B, E, dan D menjadi satu, kemudian A, B, E, D, dan C dikelompokkan menjadi satu klaster. Kemudian penentuan jumlah klaster berdasarkan hasil penentuan jumlah klaster menggunakan analisis dendrogram yang memotong garis selisih terpanjang terdapat dua klaster yang terbentuk. Itu klaster pertama dan klaster kedua. Nah, kemudian uh, untuk ini merupakan langkah untuk klasifikasi sampel data student performance untuk pakai metode complete linkage-nya. Dari pertama itu sama seperti metode sebelumnya, menentukan jarak setiap klasternya dulu, kemudian makanya kan menggunakan rumus square Euclidean. Kemudian selanjutnya kita cari jarak terdekat antar objek, kemudian dijadiin satu klaster lagi seperti yang tadi. Nah, kita
satuin lagi kayak tadi itu sampai menjadi cuma satu klaster dari semua klaster yang ada. Nah, kurang lebih seperti yang tadi untuk pengelompokannya. Kemudian untuk hasilnya itu penentuan jumlah klaster menggunakan analisis dendrogram yang memotong garis dengan selisih terpanjang terdapat dua klaster yang terbentuk. Nah, pemilihan metode klasifikasi terbaik dilakukan dengan menggunakan simpangan baku. Menurut Barabak dan Arai yang dikutip dari Larswati 2015, sebuah metode mengelompokkan yang baik jika mempunyai simpangan baku dan kelompok yang minimum dan nilai simpangan baku antar kelompok yang maksimum. Sehingga kita menggunakan rumus ini, perhitungan SW-nya, kemudian untuk perhitungan SK-nya, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk perhitungan SB-nya, untuk yang seperti yang di bawah ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan simpangan baku, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk menggunakan metode single linkage, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 0,3281096. Dan kemudian untuk menggunakan metode complete linkage, kita mendapatkan simpangan baku 0,23101279933 sekian. Nah, berdasarkan hasil simpangan baku tersebut, yang memiliki nilai paling rendah yaitu menggunakan metode complete linkage, yaitu mendapatkan 0,23101279933 sekian, sehingga metode klasterisasi terbaik berdasarkan manualisasi data sampel adalah dengan menggunakan metode complete linkage. Oke, selanjutnya, nah di sini dapat kita lihat ya. Nah, ini merupakan menggunakan metode single linkage menggunakan Python. Nah, di sini bisa dilihat untuk import, kemudian ini menggunakan PLT. Nah, ini untuk menggunakan apa membaca datanya di sini. Ini untuk menggunakan PLT sebagai nanti hasil dendrogramnya. Ini untuk, nah kurang lebih seperti inilah untuk hasil grafik dendrogramnya. Selanjutnya, untuk metode complete linkage dengan menggunakan Python. Nah, ini di sebelah kiri ini merupakan codingannya. Itu kita menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Pyplot, kemudian menggunakan Skype, Skype cluster hierarki, kemudian menggunakan ini agglomerative clustering yang membaca ini data, terus menggunakan ini apa namanya Matplot. Nah, kita jadikan sebagai dendrogram. Nah, hasil grafik dendrogramnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk uh, menggunakan metode single linkage dengan menggunakan Python. Kemudian di sini ada import. Kita di sini menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib. Terus kita menggunakan Skype cluster hierarki, kemudian menggunakan agglomerative cluster juga. Nah, di sini saya menggunakan apa yang namanya? Bisa dibilang Matplotlib. Kita menggunakan itu di sini. Kemudian kita jadikan sebagai dendrogram. Kita menggunakan dendrogram. Kemudian kita tampilkan kurang lebih nanti hasil grafiknya dendrogram seperti ini. Untuk yang metode single linkage dengan Python. Nah, berdasarkan hasil pembahasan dengan kedua metode tersebut, yaitu dengan metode linkage, single linkage dengan complete linkage, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jika ditinjau dari rasio simpangan SW terhadap SB, menunjukkan bahwa nilai rasio simpangan baku pada metode complete linkage yaitu 0,23
1,0 sekian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rasio simpangan baku pada metode single linkage, yaitu 0,328109 sekian. Sehingga metode complete linkage merupakan metode paling baik dibandingkan dengan single linkage. Yang kedua, pada klasterisasi menggunakan metode single linkage dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penentuan jumlah klaster menggunakan analisis dendrogram yang memotong garis dengan selisih terpanjang, terdapat dua klaster yang berbentuk. Di antaranya yang pertama itu ada klaster 1 yang berisi match score-nya itu 72, 69, 47, 76, dan kemudian pada klaster 2-nya terdapat match score 90. Kemudian yang ketiga, pada klasterisasi menggunakan metode completing edge, penentuan jumlah klaster menggunakan analisis dendrogram yang memotong garis dengan selisih panjang, terdapat dua klaster yang terbentuk di antaranya. Untuk klaster yang pertama terdapat match score 72, 69, 76, 90. Kemudian untuk klaster yang kedua terdapat match score 47. Baik, berikut sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.